Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali terus bisa kembali lagi menjumpai Anda semua. Ini off the record, new off the record itu edisi yang kedua bersama partner saya yang baru, Mbak Agi Beta. Ya. Mbak Agi, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ersu. Yes. Oke. Dari meja redaksi, pasti Anda sudah punya pilihan-pilihan dong. Topik-topik apa yang saya kira sedang hangat jadi perbincangan publik ini? Ya, Mas Ersu, yang hangat tentu kita tahu ada penangkapan para ustadz ya, yang terduga teroris itu, yang kemarin sungguh mengejutkan gitu ya bagi sebagian pihak. Dan kemudian juga masih ada soal PCR nih. Tampaknya ini akan berlangsung lama dan masih akan terus berlanjut. Selain itu juga banjir Sintang nih. Banjir Sintang yang bikin sinting ini. Sampai sekarang masih berlangsung hampir 4 pekan ini, Mas Hersu. Dan masih entah kapan ini akan selesai ya. Selain itu juga masih ada lagi yang lainnya, yaitu hari ini kita menunggu-nunggu Pak Jokowi akan melantik siapa nih Mas Hersu. Katanya Pak Dudung Abdurrahman yang akan menjadi kasat. Kalau soal Pak Andika kita sudah tahu, tapi Pak Dudung nih. Nah, mungkin Mas Hersu yang lebih tahu soal itu. Enggak juga, itu sama-sama tahu. Tapi kita mulai saja dengan ini ya, dengan Pak Dudung ini ya dulu ya, nanti terus saya kira soal Ustadz tadi saya sepakat dengan Anda ini agak mengagetkan gitu, karena ini adalah ustadz-ustadz yang dia di lembaga-lembaga formal gitu ya, di MUI, di Dewan Dakwah, dan juga mereka ini dikenal sebagai ustadz yang moderat. Tapi kita mulai dari Pak Dudung ya. Untuk detailnya nanti Anda bisa juga nonton di Here's No Point, karena saya tadi hari ini juga akan membahas dengan Bung Slamet Ginting tentang apa yang terjadi nanti kalau Dudung dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ya. Karena gerbong di TNI Angkatan Darat akan bergerak, itu sudah dipastikan, dan yang paling banyak dibicarakan tentu saja posisi yang ditinggalkan oleh Pak Dudung, jadi Pangkostrat. Kenapa? Karena biasanya Pangkostrat ini menjadi batu loncatan. Saat ini malah terbanyak yang menjadi batu loncatan untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kalau udah namanya Kepala Staf Angkatan Darat itu kan kemudian kita bicara jual job Panglima TNI ya, seperti yang terjadi pada Jenderal Andika saat ini. Orang kalau nanti detailnya seperti saya sebutkan bisa kita analisa, Anda tonton di Here's No Point. Tapi satu hal yang menurut saya orang kemudian menyoroti, apakah menantu Pak Luhut, Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini yang menjadi akan dipilih oleh pimpinan TNI untuk menjadi kepala Pangkostrat. Kalau dia betul, nah ini kemudian dia pasti akan menjadi rising star, karena Pak Maruli ini dia angkatannya paling muda nih Mbak Agi, dia rating 92 gitu. Jadi bahkan dia lebih masih lama ya Mas Hersu dia ya berarti. Pensiunnya masih lama, lahirnya bulan Februari tahun 70. Jadi saya kira ini beliau kalau masih punya masa aktif sampai 7 tahun. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Polri itu sudah terjadi. Pak Listio Sigit itu ratingnya 92, tapi usianya juga waktu itu ketika diangkat juga malahan sebagai Kapolri ya, usianya masih usia pensiunnya masih 7 tahun lagi. Ini yang menarik. Tetapi saya menghitung-hitung peluangnya dia sangat besar, karena bagaimanapun berkejaran dengan waktu. Pak Jokowi itu kan pensiun harus turun jadi presiden kalau 2 periode. Kan gitu ya. Itu sampai tahun 2024, dan kalau kita ngomong Pak Maruli Simanjuntak lepas dari bahwa dia militernya juga profesional karena latar belakangnya di infanteri Kopassus gitu, dan pernah jadi komandan di beberapa tempat, pernah juga jadi pas Pampres, jadi dia punya peluang untuk itu besar. Nah, tapi orang tidak bisa melepaskan hubungan dia dengan sang mertua ya, Pak Luhut Panjaitan, yang sekarang ini orang nyebut-nyebutnya ini kan sebenarnya the real Prime Minister kan Pak Luhut ya. Itu Mbak. Dan Pak Luhut sekarang ini kan sedang ini ya Mbak, soal PCR tadi ya yang Anda sebut tadi ya. Ini perkembangannya gimana tuh mediasinya dengan Haris Azhar tuh di Polda, Mbak? Ya, betul Mas Hesu. Kemarin akhirnya diterima ya laporan. Yang pertama itu yang
laporan dari Iwan Sumule itu aktivis dari Gerindra ya Mas Hersu Ya, yang Prodem. sebelumnya ditolak dan Tapi kemudian akhirnya diterima gitu ya. Ya. Walaupun agak unik juga alasannya karena harus membuat laporan bahwa akan melaporkan gitu. Nah itu kita juga baru tahu bahwa oh jadi suatu saat kalau kita mau membuat laporan ternyata kita harus membuat laporan bahwa kita akan melaporkan gitu. Nah, itu Kayak demo dong ya. kita ingat. Kayak unjuk rasa ini. Iya seperti unjuk Jangan-jangan rasa. gini, karena Bung Iwan Sumule ini kan Prodem sering unjuk rasa gitu. Jangan-jangan ini jangan-jangan dia mau unjuk rasa ke Polda, jadi harus bikin laporan dulu. Ya mungkin dikira itu mungkin Mas Ersu. Ya, artinya dia sudah senang lah bahwa laporannya itu diterima. Dan kemudian yang kedua adalah Fathia dan Bang Haris Azhar ya. Sebetulnya 2 kali sebelumnya itu Pak Luhut kan tidak datang itu pada panggilan yang sebelumnya. Dan kemudian baru kemarin si Mbak Fathia dan Bang Haris Azhar itu yang gantian tidak bisa datang gitu karena ada acara di luar kota begitu kan. Tapi rupanya Pak Luhut sudah ya dalam tanda kutip mutung lah ya karena beliau mungkin sudah menyempatkan tapi ternyata mediasi tidak terjadi, gagal. Dan kemudian akhirnya Jubir Jodi mengatakan bahwa sudah maju saja. Dan Pak Luhut juga dalam keterangannya kepada pers kemarin di Polda mengatakan bahwa akan maju ke pengadilan. Nah ini yang seru adalah adu data nih. Kita menunggu betul ini soal PCR ini gitu. Ya Mas Ersu kayaknya itu akan menjadi show ya. Bagaimana Pak Luhut. Iya akan menjadi show karena kita juga tahu Pak Luhut ini pekerjaannya banyak sekali loh. Jadi dia menjadi kepala di sini, ketua di sini, belum menjadi menteri, koordinator pula begitu. Dan kemudian kita jangan lupa bahwa untuk G20 tahun 2022 tahun depan harusnya Indonesia kan 2023 tapi bertukar dengan India. Jadi kita 2022 itu Pak Luhut juga menjadi pimpinannya gitu, ditugasi menjadi pimpinannya dan sudah terbayangkan ada 150 agenda yang nanti akan digelar mulai tanggal 1 Desember ini hingga tahun depan dan Pak Luhut menghadapi pengadilan gitu. Akan berseteru di pengadilan. Nah, ini kan betapa sangat sibuknya Pak Luhut ini gitu. Nah, Mas Ersu mungkin Mas Ersu nanti akan diminta bantuan juga sama Pak Luhut. Dia butuh bantuan banyak orang ini. Saking sibuknya nih Mas Ersu. Siapa tahu Mas Ersu ini bisa membantu. Nah, sebenarnya kita sudah membantu. Saya bersama Bung Rocky Gerung menyarankan agar sudahlah fokus saja ke kasus PCR karena PCR ini menjadi sangat serius dan yang melawan Pak Luhut itu bukan hanya dari oposisi tapi internal pemerintah sendiri juga melakukan itu kan, para buzzer pemerintah itu kan sekarang bersatu menentang Pak Luhut. Ini juga perkembangan yang menarik gitu dan kalau dengan Haris ini bagaimanapun ini kan delik aduan jadi harus Pak Luhut sendiri yang harus turun tangan. Jadi memang sangat sibuk dan kami menyarankan sudah Pak Luhut lupakan saja Haris Azhar dan Fathia tapi fokus ke PCR. Kenapa? Karena kalau Anda lihat meskipun Pak Luhut ngomong bahwa oke, sampai bertemu saja di pengadilan, tapi ini kan kita tahu namanya kalau hal-hal semacam ini mesti call tinggi dulu gitu. Coba Anda perhatikan statement dari bukan jubir, Kepala Dinas Penerangannya Angkatan Polda Metro Jaya. Itu kan dia menyebutkan bahwa polisi akan berusaha sekuat tenaga melakukan mediasi. Itu kan sebenarnya di situ sinyalnya. Ini ya dong, jangan Pak Luhut buru-buru ngomong oke lah kita mediasi. Enggak gitu Pak Luhut harus call tinggi dan kemudian polisi yang akan menyatakan itu. Jadi saya kira ini dalam politik biasa ini supaya jangan losing face. Tapi menurut saya hitung-hitungannya lebih baik ke Pak Luhut untuk fokus yang lain. Satu, fokus ke PCR, kedua fokus yang Anda sebut tadi, jabatannya banyak banget. Jadi saya kira mungkin ini Pak Luhut ini kalau kita hitung-hitung jabatannya, mesti kita cari nanti datanya, ini bisa masuk salah satu catatan sejarah atau mungkin Guinness Book of Record gitu ya, di dunia ini tidak ada seorang pejabat, seorang menteri Menko yang jabatannya sebanyak Pak Luhut. Jangan lupa ya sebenarnya nomenklatur kita itu Menko itu yang disebut menteri utama itu sebenarnya yang triumvirat Mbak. Bukan Menko ya sebenarnya kan, Menhan, Menlu dan kemudian Menteri Dalam Negeri itu sebenarnya menteri utama karena triumvirat, tidak ada Menko ketika terjadi situasi darurat. Tapi di sini kelihatannya Pak Luhut betul-betul diperankan oleh Pak Jokowi semacam
Prime Minister gitu ya. Jadi urusannya semua diserahkan kepada Pak Luhut. Gitu kasus dari Pak Luhut ini. Saya sudah membantu dengan memberikan saran semacam itu, Mbak. Iya, iya saya setuju dengan Mas Hersu. Sebaiknya tinggalkan sajalah ini yang pengadilan. Walaupun itu sebuah show adu data yang kita nantikan, tapi tinggalkan sajalah. Ini rakyat sedang butuh bantuan banyak sekali ini sebagai Menteri Investasi gitu. Terutama ini Kalimantan bagaimana Mas Hersu? Ini kan juga butuh perhatiannya Pak Luhut juga. Apalagi beliau juga pengusaha kelapa sawit juga gitu ya. Ya. Batu bara juga loh. Bukan hanya kelapa sawit. Ya. Nah, ini yang sangat menarik adalah kemarin kan kita membahas bagaimana Fadlizon dipersoalkan oleh kalangan pemerintah dan juga buzzer, bahkan ditegur oleh Gerindra karena mengingatkan Pak Jokowi untuk Sintang gitu ya. Dan sebenarnya nggak salah kalau sebagai anggota DPR Fadlizon mengingatkan itu. Dan kemudian ada menantang, kamu sendiri kapan ke Sintang, Fadlizon, dan ke apa bantuanmu? Nah, jangan lupa Fadlizon ini adalah anggota DPR dari dapilnya Bogor. Jadi dia kita bisa menggugat Fadlizon kalau dia tidak terjadi bencana di Bogor, dia tidak segera turun ke Bogor. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau Sintang, saya kira itu ada dapil masing-masing. Dan kalau Presiden Jokowi dapilnya seluruh Indonesia. Jadi wajar kalau orang Nah, Pak Jokowi betul Mas Hersu. Ya kan. Yang menarik kan Pak Jokowi menyatakan bahwa ini karena persoalan tangkapan air. Nah, ini rusaknya tangkapan air dan itu sudah terjadi sangat lama. Nah, kalau ini kan berarti urusannya berkaitan deforestasi dong, Mbak. Ya, benar nggak itu, Mbak Agi? Wah, iya betul sekali Mas Hersu. Ini kaitannya dengan deforestasi. Jadi dan orang bertanya-tanya kapan Pak Jokowi akan ke Kalimantan gitu, terutama ke Sintang ya. Belum ya? Nah, belum ke sana. Belum ke sana. Tapi kemarin pada saat peresmian jalan tol, Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ke sana, tapi masih belum tahu kapan ya. Ada rencana, nah kata Pak Basuki, PUPR mengatakan bahwa hari ini ada rapat kabinet, dan sehingga mungkin baru besok hari Kamis Pak Basuki akan ke sana dan baru nanti beliau akan menjadwalkan kapan Presiden akan ke sana gitu. Tapi dari pernyataan Pak Jokowi ada dua hal, yaitu yang pertama adalah soal itu tadi tangkapan air dan kemudian akan dilakukan persemaian gitu ya, katanya persemaian bibit. Ya memang kalau dalam kerangka reboisasi itu perlu persemaian bibit, jadi benih tidak bisa langsung ditanam karena belum tentu cocok dengan lahan untuk mengantisipasi banyak matinya benih atau bibit gitu. Jadi tapi itu baru akan dilakukan tahun depan Mas Hersu. Sementara kita tahu ini kan kalau banjir semacam ini seperti terjadi di Jabodetabek, kalau terjadi tahun ini maka pasti akan terjadi tahun depan lagi. Dapat dipastikan demikian, mostly gitu ya. Apalagi ini penyebabnya adalah daerah aliran sungai yang sudah kritis dan kemudian juga bagian hulu yang sudah parah gitu. Nah, harusnya ada mitigasi. Kalau menurut saya ini adalah mitigasinya memang agak lemah ya. Selama 7 tahun menjabat Mas Hersu, karena kita tahu Pak Jokowi adalah sarjana kehutanan ya, dan itu adalah keahliannya. Iya, untung Anda ingatkan. Ya betul tuh. Iya. Harusnya paham beliau. Iya. Harusnya ini yang utama, ini menjadi prioritas utama Pak Jokowi gitu. Dan karena dia sangat paham soal ini gitu. Ilmunya Pak Jokowi lah, kalau seandainya sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya ya soal banjir ini ahlinya adalah Pak Jokowi karena akibat dari pengundulan hutan begitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi sebenarnya menarik Mas Hersu. Pak Jokowi ini sudah pergi ke Kalimantan sebetulnya tanggal 21 ya, kalau kita ingat 21 Oktober, beliau meresmikan pabrik biodieselnya Haji Isam. Ya, itu ada di Kalimantan Selatan. Ya, itu tanggal 21 Oktober, sedangkan banjir di Sintang ini terjadi mulai 19 Oktober. Jadi demikian panjang ini. Sudah panjang sekali ini Mas Hersu. Dan sampai sekarang hari ini tanggal 17 Oktober, Pak Jokowi juga rakyat mungkin ingin mendengarkan beliau selama masa rentang hampir 1 bulan ini, 4 pekan ini, ditunggu-tunggu pernyataan beliau itu apa gitu. Solusinya apa? Nah, kalau pada saat itu beliau menyegerakan bisa datang ke peresmian Crazy Rich-nya istilahnya Kalimantan, yaitu Haji Isam, Mbok ya segera ke sana gitu, ke Sintang. Dari
14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, 12 itu terendam, Mas Hersu. 12 terendam. Bayangkan itu betapa, kalau di Bekasi saja misalnya, satu kecamatan itu besar sekali, apalagi di Kalimantan, Mas Hersu. Biasanya di luar Jawa kecamatannya lebih besar lagi. Dan 6 kabupaten yang terendam di Kalimantan Selatan yaitu Sintang, Sanggau, Malawi, Sekadau, Kalimantan Barat, Mbak ya? Bukan Kalimantan. Oh ya, Kalimantan Barat. Ya. Maaf. Di Kalimantan Barat ada 6 kabupaten yang terendam ini, termasuk Sintang. Jadi sebetulnya tidak hanya Sintang gitu, Mas Hersu. Dan ya, Gubernur Sutarmiji yang menarik lagi adalah dia mengatakan mengusir 20 pengusaha kelapa sawit ya, Mas Hersu, yang diminta bantuannya, tapi kemudian menolak dengan alasan bahwa dia tidak berada di lokasi banjir gitu. Perusahaannya tidak, ya jelas perusahaannya tidak berada di lokasi banjir, yang terkena dampak kan banjirnya di kota. Perusahaan dia kan masa ada di situ gitu. Tapi dia kan yang menyebabkan itu, dan kemudian penambangan emas itu di daerah das dan di hulunya dan sebagainya. Ini harusnya yang turun memang pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu yang memberikan bantuan terbanyak gitu ya. Nah, dari konsensi Kalbar yang 2,8 juta hektar untuk lahan kelapa sawit ini menurut Gubernur Sutarmiji, itu baru 1 hektar, Mas Hersu, yang sekarang sudah beralih menjadi lahan kelapa sawit di provinsi tersebut. Nah, jadi dia minta agar Pak Jokowi dan pemerintahan segera meninjau ulang gitu ya, izin, meninjau ulang itu tata ruang dan perizinan itu agar ditinjau kembali, dan kemudian Walhi yang di Kalbar juga mengatakan demikian, agar segera ini ditinjau ulang karena ini sudah sangat mendesak. Begitu, Mas Hersu. Ya. Dan kabar bagusnya juga kemarin ternyata Greenpeace yang mempersoalkan Presiden Jokowi soal deforestasi ini dicabut ya laporannya ya, nggak jadi dilaporkan. Nah, ini udah benar, masa masih berulang lagi, lapor lagi, dan lagi pula sejak kapan mereka punya legal standing mengatasnamakan sebagai Presiden Jokowi kan? Kan undang-undang ITE-nya jelas menyebutkan bahwa tidak boleh profesi, tidak boleh jabatan, tidak boleh korporasi, juga tidak boleh organisasi. Nah, mereka ini empat-empatnya pun juga nggak masuk gitu, tapi melaporkan. Jadi udah benar kalau mereka mencabut itu. Oke, kita tentu saja tetap menyampaikan rasa prihatin kita kepada saudara-saudara kita di khususnya Sintang dan Kalimantan Barat yang sedang mengalami musibah. Oke, mari kita sebagai sama anak bangsa kita bantu apa yang bisa kita bantu, bantu opini, bantu Natura juga kita bantu Natura gitu ya, Mbak Agi. Dan sekarang kita pindah ke topik soal para ustadz dan ulama yang ditangkap oleh Densus. Ini menjadi pertanyaan kita singgung tadi sangat menarik karena inilah untuk pertama kalinya saya kira Densus mulai masuk ke wilayah yang saya kira cukup mengejutkan karena yang ditangkap ini adalah anggota MUI, wakil ketua umum Majelis Dakwah, dan juga seperti pengakuan dari wakil ketua umum MUI baik Buya Anwar Abbas maupun Kiai Muhyiddin Junaidi, mereka ini dikenal sebagai ulama-ulama yang wasatan atau yang moderat gitu. Jadi ini kita belum tahu apa sesungguhnya terjadi, tapi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Ya, Mas Hersu, saya juga merasakan demikian. Cukup terkejut juga ya, karena ustadz-ustadz ini sangat akrab di kalangan milenial, karena mereka itu melek teknologi gitu, terutama Ustadz Farid Okbah ya. Dia adalah sering tampil di pengajian-pengajian yang milenial dan kemudian juga tampil di YouTube. Pengajiannya juga sering atau tauziahnya sering di-share gitu, dan kemudian dia juga melek teknologi, dan kemudian dia juga sedang merintis karir politik mungkin ya, Mas Hersu, sebagai ketua partai baru yang dimana dia menjadi ketua umumnya. Partai begitu, Dakwah, jadi tentunya PDRI ya namanya, Partai Dakwah Republik Indonesia ya. Iya, Partai Dakwah, betul Mas Hersu. Ya, dan Mas Hersu yang menarik lagi karena ternyata Ustadz Farid Okbah ini pernah ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi ya, dia pernah ketemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 29 Juni 2020 sebagai perwakilan dari Parmusi, yaitu Persaudaraan Muslim Indonesia ya, Mas Hersu ya. Ya, dan itu diunggah di akun medsosnya. Dia mengunggah pertemuannya itu, fotonya dengan Pak Jokowi juga ketika itu tahun 2020.
Dan kemudian yang unik adalah Ustadz Farid Oqbah atau suka dipanggilnya UFO ya, UFO, Ustadz Farid Oqbah, ini memberikan 5 nasihat kepada Pak Jokowi. Yang dia tulis adalah agar Pak Jokowi menegakkan salat dan kebenaran, dan kemudian menegakkan keadilan. Disarankan Presiden juga memilih orang atau pembantu yang tepat, begitu katanya, dan kemudian memberantas korupsi, serta pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, apa yang dikatakan itu saya rasa sangat moderat sekali. Ya, dia juga tidak menyinggung soal syariah dan sebagainya gitu. Ya. Tapi mungkin dianggap oleh mereka kalau udah mulai begitu itu dianggap radikal gitu. Karena apa yang disampaikan itu adalah semua agenda-agenda yang menurut saya cukup serius dan itu harus ditegakkan oleh Pak Jokowi. Nah, realitasnya kita bisa menilai sendiri apakah itu sudah berjalan. Tapi kalau urusan soal sholat tadi itu urusan personal Pak Jokowi ya. Sejauh ini yang kita lihat di media sosial atau media-media resmi, Pak Jokowi selalu sholat, bahkan jadi imam loh kalau soal itu. Ya, betul. Tapi kita juga tahu Pak Sersu itu kan di masa pandemi ya, ketika itu memang sedang ada isu bahwa sholat berjamaah di masjid, ketika itu juga sedang ditiadakan begitu. Karena sholat kan tidak selalu soal masalah pribadi, tapi juga soal jamaah, soal dibukanya masjid, dan kemudian mungkin juga mulai gencar juga ada subuh berjamaah ya. Nah, mungkin itu yang salah satu yang dia maksudkan gitu oleh Ustadz Farid Oqbah ini. Dan yang menarik lagi seperti kata Mas Hersu tadi, yaitu ada anggota MUI dari Komisi Fatwa ya, Mas Hersu ya. Nah, ini apa ini yang bisa kita baca apa ini Mas Hersu dari ini? Ya, jujur saja saya kemudian banyak menelpon teman-teman yang kenal dekat dengan Ustadz Farid Oqbah, juga teman-teman di kalangan para ustadz gitu. Tapi satu hal mereka sendiri juga bertanya-tanya dan mereka tidak tahu ada apa. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa harus lebih berhati-hati pemerintahan Jokowi terutama. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini kan ada muncul semacam persepsi di kalangan publik bahwa pemerintahan sekarang ini Islamofobia. Gitu. Jangan sampai kemudian kasus ini akan mempertegas persepsi publik semacam itu, dan itu kan nggak bagus. Kita kan selama ini ingin agar pembelahan terutama karena ada semacam persepsi publik bahwa umat Islam itu ingin di-excluded gitu, dikeluarkan dari politik Indonesia, dan dengan cara memberikan stigma-stigma tadi, teror, radikalisme dan sebagainya. Ini saya kira kalau ingin pemerintahan Jokowi ini dalam situasi yang sekarang ini ketika sedang beban berat menghadapi pandemi, beban ekonomi dan sebagainya, dan ingin mendapat dukungan dari seluruh stakeholder di bangsa kita, harusnya hal-hal semacam ini dihindari dan jangan dilakukan, bukan hanya dihindari, jangan dilakukan gitu, Mbak Agi. Saran saya mari kita ikuti perkembangan semacam itu, dan hendaknya polisi juga lebih transparan karena ini bukan lagi melibatkan teroris yang disebut begitu ya, tanda petik saya menyebutnya pinggiran, tapi ini sudah mulai masuk ke kalangan ustadz yang mainstream. Jadi ini saya kira akan menjadi pusat perhatian yang sangat besar terutama dari kalangan umat Islam. Ya Mas Hersu. Dan yang menjadi kemarin trending juga ya Mas Hersu, dan kemudian isi dari Ustadz Farid Oqbah ini menjadi trending di medsos gitu penangkapannya, dan kemudian mostly isi dari cuitan itu adalah soal beliau yang juga adalah selama ini sering sekali membicarakan soal Syiah gitu ya, anti Syiah, dikenal sebagai Ustadz anti Syiah. Dan kemudian kita dengar pagi ini bahwa Pak Jokowi juga akan melantik duta besar Mas Hersu, salah satunya adalah Zuhairi Misrawi dari PDIP, dan selama ini dikenal sebagai pro Syiah gitu. Jadi ini memang semuanya saling berkaitan ya Mas Hersu. Jadi seperti sebuah lingkaran gitu. Ya, Farid Oqbah ini apa ya, organisasi ANAS kalau nggak salah ya, Aliansi Nasional Anti Syiah kalau nggak salah ya. Ya, ini hal semacam ini, faktor kebetulan semacam ini saya kira sulit untuk dinafikan begitu saja. Tapi mari kita ikuti saja bagaimana perkembangan selanjutnya, tetapi seperti saya katakan tadi, hati-hati karena ini sudah mulai masuk ke wilayah ustadz-ustadz yang mainstream, yang selama ini nggak seperti stereotip yang disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka ini adalah kelompok radikal apalagi kelompok teror.
Saya kira itu ya pesan kita Mbak Agi Iya. untuk pertemuan kali ini. Oke, apakah ada satu message yang Anda ingin sampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini? Message-nya adalah kita dapat membangun infrastruktur yang baru, membahagiakan di satu kawasan. Tapi ada infrastruktur di kawasan lain yang saat ini justru roboh, justru tidak bisa digunakan. Nah, kebahagiaan dan kesedihan itu tentu silih berganti. Tapi hendaknya jangan sampai itu terlalu jomplang gitu ya Mas Hersu ya. Kemarin pada hari yang sama yang terjadi adalah Pak Jokowi bagus sekali, beliau meresmikan infrastruktur di Jalan Tol Serang, Rangkas Bitung, tapi di lain pihak kita masih menangis gitu untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Besar sekali kerugiannya di sana. Dibangun infrastruktur di sini, tapi di sana ada berapa jembatan yang rusak. Jalan Trans Kalimantan juga terendam selama berpekan-pekan. Bagaimana kerusakannya? Berapa investasi yang harus kita tanamkan untuk memperbaiki itu semua? Itu Mas Hersu. Jadi mitigasi Mas Hersu ke depannya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Agi Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.